Ibu semua, saya yang akan memimpin eh, acara pada hari ini sebagai moderator. Oke, materi kita hari ini adalah akan dibawakan oleh Bapak Yana, seperti yang tadi sudah Ibu Renka sampaikan, yaitu materinya tentang membuat aplikasi Android menggunakan Adobe Animate atau Flash, begitu. Nanti kita bisa lihat bagaimana caranya, eh, pemaparan materinya, kemudian untuk hari berikutnya baru ke prakteknya begitu. Jadi besoknya berlanjut ke prakteknya. Oke, sebelum memulai materi, saya akan membacakan aturannya terlebih dahulu. Untuk waktu pemaparan dari pemateri adalah 30 menit. Nanti akan dilanjut oleh sesi tanya jawab yaitu 15 menit. Kemudian bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya, silahkan bisa tulis pertanyaannya di chat room. Bisa personal ke moderator, yaitu personal ke saya, ke Dewi, atau ke chat to everyone, begitu. Atau bisa juga raise hand. Kemudian nanti presensi akan saya share di tengah-tengah pemateri, begitu. Ya, kalau begitu kita mulai saja pemateri pada hari. Pak Yana sudah siap untuk materinya? Kayak sudah, Bu. Siap. Oke, silahkan Pak Yana untuk menyampaikan materi pada hari ini. Terima kasih Bapak Ibu. Selamat mendengarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Waalaikumsalam. dan Bapak yang saya hormati, terima kasih atas waktunya Ibu Dewi selaku moderator, Ibu Renka selaku host, dan yang saya hormati Ibu Nursida selaku instruktur. Yang saya hormati juga para partisipan yang sudah hadir. Hari ini saya akan menyampaikan materi yang berjudul membuat aplikasi Android menggunakan Adobe Animate atau Flash. Layarnya sudah tampil ya, Bu Renka? Udah, Pak, sudah tampil. Bu Dewi, maaf. Sudah ada Pak. Sudah ada ya? Yap. Kita mulai saja. Jadi tujuan saya menyampaikan materi ini, mungkin Ibu dan Bapak sudah banyak pengalaman ya di kelas untuk menyajikan sebuah materi. Mungkin kebanyakan ada yang menggunakan PDF formatnya, ada juga yang menggunakan PowerPoint. Nah, ini mungkin salah satu alternatif untuk Bapak dan Ibu selaku guru mata pelajaran untuk menyampaikan materi. Kenapa harus Android? Ini sekarang sudah keterdukungannya sudah sangat baik ya. Jadi setiap siswa untuk aplikasi Android ini sudah tidak asing lagi, dan mereka dari segi perangkat atau peralatan itu sudah tidak ada terkendala ya, baik dari segi aplikasi penggunaan atau dari segi perangkat. Nah, ini juga mungkin jadi sebuah alternatif bagi kita selaku guru untuk menyajikan materi yang lebih interaktif, lebih menarik, dan mungkin lebih tercapai sasaran untuk di pembelajarannya. Untuk materi sesi 1 ini, saya akan sampaikan tidak terlepas dari multimedia interaktif. Apa yang ada di aplikasi Android itu merupakan salah satu bentuk sebuah multimedia interaktif. Multimedia yang diberikan interaksi. Contoh mungkin multimedia yang interaktif yang sudah Ibu dan Bapak buat adalah bisa juga di PowerPoint ya, bisa juga di PowerPoint. Nah, dengan adanya PowerPoint, siswa bisa tidak hanya satu arah, tidak hanya materinya yang disampaikan seperti video, tapi bisa memilah informasi mana yang bisa diterima oleh siswa atau yang mau diambil dari materinya. Nah, tidak hanya itu saja, mungkin bisa juga sebagai tools untuk evaluasi. Evaluasi sampai sejauh mana siswa menerima atau menyerap materinya. Karena di interaksi ini memungkinkan untuk itu gitu. Dan yang akan saya sampaikan itu untuk aplikasi Android ini memungkinkan untuk itu. Lalu yang kedua, manfaatnya, seperti apa manfaat dari multimedia interaktif atau aplikasi Android ini. Lalu nanti bagaimana cara membuatnya atau tools apa yang harus dipersiapkan, dan toolsnya mungkin tidak terlalu sulit ya.
tidak terlalu sukar untuk didapat. Ini mungkin di setiap laptop atau komputernya sudah terpasang. Dan yang terakhir, materi yang sekarang kalau waktunya masih cukup, kita akan coba praktikum membuat lembar kerja dan menerbitkan proyeknya atau mempublish proyek. Sebelum kita lebih lanjut ke aplikasi Android, saya akan coba sampaikan definisi dari multimedia interaktif. Jadi multimedia interaktif ini merupakan pemanfaatan komputer untuk membuat dan menggabungkan teks, gambar, suara, video, dan animasi dengan menggabungkan perangkat-perangkat tertentu yang dapat memungkinkan pengguna melakukan navigasi, berinteraksi, dan berkomunikasi. Nah, jadi salah satu kunci utamanya adalah untuk membuat aplikasi Android ini harus ada komputer gitu, PC atau laptop dengan mungkin spesifikasi yang tertentu. Kemudian apa yang dibuat atau apa yang digabungkan, jadi harus ada teks juga, teks yang akan disampaikan. Lalu gambar apa yang akan disampaikan. Kemudian suaranya juga bisa, videonya juga bisa juga dengan animasi sehingga nanti si kontennya bisa lebih baik dari PDF yang telah dibuat oleh kita sebelum menggunakan aplikasi Android ini atau lebih baik dari video mungkin yang sudah pernah kita sampaikan ke siswa. Kemudian tujuannya adalah untuk navigasi atau untuk berinteraksi atau juga bahkan bisa berkomunikasi. Ini merupakan definisi multimedia interaktif. Kemudian apa manfaatnya? Yang pertama, manfaat dari aplikasi yang akan kita buat ini adalah bisa mungkin meningkatkan motivasi dengan misalnya pembelajaran 10 tahun ke belakang, 20 tahun ke belakang, mungkin yang hanya mengandalkan papan tulis dan spidol misalkan atau kapur. Nah, ini akan berbeda eh, kreativitas atau motivasi siswa dalam belajar karena mereka sudah disuguhi dengan gambar, sudah disuguhi dengan teks, animasi, setiap hari mereka disuguhi dengan itu. Kalau kita tidak bisa mengejar itu dengan mengandalkan pembelajaran yang monoton, hanya ceramah saja misalnya atau hanya tampilan-tampilan di papan tulis, mungkin anak akan jenuh atau kurang gairah belajarnya sehingga nanti mereka terserapan dari materi yang akan mereka dapatkan itu rendah. Yang kedua, selain meningkatkan motivasi, juga memperjelas dan mempermudah. Kalau mungkin ada teori, kalau gambar itu keterserapannya berapa, kalau animasi itu keterserapan materinya berapa, atau hanya mereka eh, mendengar secara audio saja itu berapa. Nah, jadi nanti kalau menggunakan aplikasi ini, mudah-mudahan bisa memperjelas dan mempermudah penyajian pesan. Selain itu bisa juga karena dia aplikasi, kita akan bisa sampaikan materi ini mereka bisa buka kapan saja. Jadi tidak harus hanya di ruang guru saja atau di ruang kelas saja, tapi bisa juga asal kita share aplikasinya atau bahkan mungkin kalau sudah masuk ke Play Store ya, itu sudah bisa dimanapun gitu dengan aplikasi yang dibuat. Kemudian dengan selain itu bisa juga mengembangkan kemampuan siswa dalam berinteraksi langsung dengan lingkungan dan sumber belajar. Nah, ini pun bisa jadi manfaat yang mungkin tidak didapat dari aplikasi yang lain untuk aplikasi Android ini. Kemudian yang kelima, memungkinkan siswa untuk belajar secara mandiri sesuai kemampuan dan minatnya. Kita bisa tawarkan materi-materinya, ya kalau dia minat mungkin dia akan mempelajari lebih jauh, tapi kalau tidak mungkin dia akan hanya mempelajari apa yang dia minatnya. Dan yang terakhir, memungkinkan para siswa untuk dapat mengukur. Nah, ini memungkinkan mengukur ini, jadi di aplikasi ini bisa juga sebagai evaluasi untuk mengukur sampai sejauh mana dia mengetahui atau mendapatkan materinya. Nah, terus apa yang harus dipersiapkan? Nah, kalau untuk membuat konten itu kita bisa gunakan misal ini CorelDRAW, mengolah gambar tapi dia berbasis vektor. Jadi memang harapannya sih
membuat gambarnya dibuat gitu. Tidak hanya ngambil dari internet, masuk, kemudian hanya ngambil itu pun tapi nggak apa-apa itu dari sebagai langkah awal pembelajaran mungkin bisa. Tapi harapan nanti ke depan biar tidak terkena hak cipta ya, hak atas kekayaan intelektual juga nanti lebih baik membuat gitu. Apapun yang ada di aplikasinya itu diharapkan dibuat kontennya. Terus yang kedua juga aplikasi yang lain Adobe Photoshop ini untuk memanipulasi gambar-gambarnya atau memanipulasi konten misalkan ibu dan bapak ada gambar yang diambil oleh ini kamera ini bisa dimanipulasi oleh Photoshop. Nah ini yang pentingnya nih Adobe Animate atau Flash. Kita bisa gunakan Adobe Animate atau Flash untuk memadukan konten dan memberikan perintah interaksi. Jadi kunci dari projectnya adalah di Adobe Flash atau Adobe Animate. Adobe ini Animate ini mungkin nama yang sekarang ya. Kalau yang dulunya itu sebenarnya Flash. Nah, dulunya sekali itu perusahaannya atau developernya itu Macromedia. Macromedia Flash. Nah, kemudian dibeli oleh Adobe jadi Adobe Flash. Nah, sekarang Adobe Flash itu berubah menjadi Adobe Animate. Nah, itu mungkin paparan sedikit dari saya sebagai pengantar ya. Mungkin untuk yang materi selanjutnya masih ada waktu ya Bu Renka ya. 5 menit lagi ya. Iya, masih. Bu Dewi ya. Masih ada waktu Lagi ya. Pak. Ya. Ya. Oke. Ini saya akan coba mempersiapkan menyampaikan materi mempersiapkan lembar kerja. Pertama mungkin jalankan dulu aplikasinya. Kalau yang saya gunakan adalah Adobe Animate. Kalau tidak pun mungkin bisa pakai Adobe Flash, misalnya CC atau Flash CS6 misalkan, itu bisa juga. Ini tampilan awal dari aplikasinya. Nah, setelah dijalankan aplikasi yang tadi itu Adobe Animate ini, nanti akan muncul tampilan seperti yang di layar. Nah, kita pilih yang kalau ini ada Air nih, ada 3. Ini ada yang desktop, ada Android, ada yang iOS. Jadi kalau kita mau buat aplikasi untuk yang Android, maka pilih di Create New ini, lalu pilih yang Air for Android. Klik. Kemudian di sini muncul, ini lembar kerja untuk nanti ya, untuk di aplikasi Android-nya. Kita bisa turunkan nilai zoom-nya sehingga nanti biar terlihat satu halaman. Nah ini kalau ditampilkan lembar kerjanya maka akan seperti ini. Ini sudah lembar kerja untuk aplikasi. Kemudian ini lembar kerja untuk aplikasinya udah siap ya. Dan biasakan mungkin disimpan. Cara nyimpannya sama dengan aplikasi yang lain. File, mau save as, silahkan. Karena baru dia akan muncul ke save as. Kita coba simpan dulu. Nanti ketika disimpan, file project-nya adalah berbentuk .fla. Ini file project-nya. Simpan. Oke, lembar kerja baru sudah siap ya. Kemudian bagaimana cara mengekspor atau mempublish ya, istilahnya mempublish jadi FLA. Ini ada lagi di sebelah kanan. Ada di sini, ada target. Ini sebaiknya yang terbaru saja, R423.0 for Android ini. Kemudian nanti pilih di publish setting. Saya tutup dulu biar nggak pusing. Publish setting, diklik. Oke, ini nanti bisa dihasilkan .swf atau bisa juga ini ada format-format yang lain. Kalau biasa digunakan yang lama, yang biasa sebelum kita kembangkan di APK ya, aplikasi, maka yang umum itu .swf. Nah, ini biasanya di-embedkan dalam website.
Tapi sekarang Google Chrome-nya sudah di tahun 2020 ini sudah tidak mendukung format yang Flash ini, yang SWF. Sehingga nanti solusinya itu lebih baik dibuatkan di APK saja untuk Android. Nah, ini mungkin ekspornya ya, tapi kita tidak pilih ini. Nah, kita coba yang target yang gambar kunci ya. Di sini pilih yang gambar kunci. Lalu muncul seperti ini. Output filenya ini boleh dikasih nama, misal karena tadi saya masukin nama filenya materi 1 jadi materi 1 APK. Ini ya, ini boleh nanti kalau pengembangan dirinya boleh diganti, tapi ini lebih baik enggak dulu untuk belajar sekarang. Biarkan saja, lalu di deployment. Nah, kita harus buat sertifikat ya, di tab deployment ini kita buat sertifikat. Caranya kalau sudah ada tinggal di browse, tapi kalau belum ada di create. Kita coba create. Misalnya publisher name-nya misalkan ini saya ada studio di sini, studio School ya. Kita coba Jandela Studio saja. Lalu organisasi unitnya, ini jurusan saya di multimedia. Sekolah saya SMKN 2. Negaranya bisa dipilih ya, Indonesia. Indonesia. Kemudian password, silakan diisi. Misal saya ngisi password 123456. Terus satu kali lagi ngisi password 12345. Nah, ini berapa lama nih aplikasinya bisa divalid? Kayaknya 25 tahun. Lalu bisa di-save sertifikatnya. Nanti kalau sertifikat ini jadi filenya itu jadi P12. Kemudian save materi 1.12. Save, oke. Nah, kita sudah punya. Oke, ya. Ini sudah ada sertifikatnya, lalu masukkan password yang tadi. Oke, sudah ya. Icon juga kalau mau buat ya, language. Ini beberapa yang permission ya, perizinan. Jadi kalau misalkan aplikasi kita butuh koneksi internet ya nanti tinggal di checklist saja. Itu mungkin yang bahasa juga yang didukung ini bisa dipilih. Boleh misalkan Inggris. Kalau sudah klik publish. Ini cepat dan lambatnya tergantung dari spesifikasi laptop atau PC ya. Saya ini kebetulan menggunakan AMD. Udah jadi successful. Nanti bisa diperiksa di tadi di foldernya. Nah, di sini ini sudah selesai jadi APK. Nah, itu mungkin materi hari ini. Jadi mulai dari membuat lembar kerjanya dan menghasilkan, mengekspor jadi APK gitu. Mungkin sehari ini kosong ya, karena belum ada materi tools atau yang ditampilkan. Tapi mungkin kalau di besok nanti kita coba ke mengatur screen dan beberapa tool kita akan coba. Itu saja mungkin Bu. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Yana atas penyampaian materinya. Oke, saya buka sesi pertanyaan. Silakan Bapak Ibu kalau ada yang mau bertanya bisa raise hand atau bisa tulis pertanyaannya di chat room. Begitu? Ada yang mau bertanya Bapak Ibu? Atau mungkin dimulai dari saya, begitu Pak Yana, boleh bertanya nggak saya?
Oh, silakan boleh. Oke, Pak Yana mau tahu aja nih, kalau misalnya Pak Yana membuat aplikasi Android dengan Adobe Animate, kira-kira waktu yang dibutuhkan berapa lama ya, Pak? Kira-kira yang berdasarkan Hmm. pengalaman Bapak aja kalau membuat aplikasi di Adobe Animate. Begitu, Pak Yana? Langsung dijawab atau disambung? Mangga, Pak, boleh mau dijawab Langsung aja sambil ya. nunggu, Nomor satu. nunggu yang Ya. bertanya lainnya. Oke, untuk waktu ya, sebenarnya kalau di sesuai dengan prosedur yang ada ya, kalau di multimedia itu ada namanya produksi, ada proses produksi, ada pasca produksi. Itu untuk satu aplikasi itu tergantung dari ininya, kompleksitas dari materinya. Nah, kalau misalnya kita mau bikin misalnya aplikasi pembelajaran untuk TK misalkan. Nah, itu ada waktu observasi misalkan 1 minggu. Kita harus datengin dulu TK-nya. Kebutuhannya apa? Itu ada di praproduksi. Sehingga nanti muncul sebuah dokumen ya. Dokumennya misalkan bisa menggunakan storyboard. Nah, setelah muncul dokumen itu, ini nanti tergantung ininya berapa banyak yang terlibat. Kalau semua dikerjakan, kalau saya kan di sini ada tugas perorangan ya. Kalau di tugas perorangan itu saya kasih waktu 3 bulan untuk membuat aplikasi ini atau 1 semester ya, 1 semester tapi di tengah semester gitu penagihannya. Nah, itu bisa memakan waktu 3 bulan. Tergantung sih kalau misalnya hanya aplikasi-aplikasi yang sederhana dan ini targetnya juga tidak dalam kan lebih lanjutnya itu game ya untuk jadi kalau bisa bikin game edukasi edukasi gitu, game pendidikan sehingga mereka lebih sangat tertarik gitu untuk kita. Jadi mereka main game tapi dapat materi gitu. Nah, itu yang diharapkan sebetulnya. Tapi karena misalkan untuk gamifikasi itu susah ya untuk di multimedia, nah kita hanya targetnya hanya sebatas menyampaikan materi saja dan evaluasi. Jadi menyampaikan materi dan evaluasi. Itu kira-kira seperti itu, Bu. Dan untuk waktu siswa itu kan kita masih belum blok ya, belum di blok. Jadi mereka masih setiap harinya itu ada mapel-mapel yang lain sehingga nanti kenapa 3 bulan karena dia tidak konsen terus mengerjakan di situ. Tapi kalau misalnya sudah blocking mungkin itu bisa dikerjakan dalam waktu 2 sampai 1 bulan gitu. Tapi jangan bandingkan dengan aplikasi yang ada di Play Store gitu ya. Nah, itu kan Iya, sangat kompleks gitu. Nah, mungkin seperti itu Bu Dewi. ya, Mudah-mudahan tidak terima puas ya. kasih. Ya, terima kasih Pak atas jawabannya. Oke, ini ada pertanyaan dari Ibu Gloria. Ibu Gloria Elsevana mau bertanya, kalau di kelas, contohnya penggunaannya bagaimana nih Pak? Selama Bapak di pembelajaran di kelas gitu. Ya, hampir mirip sama yang tadi mungkin kayak contohnya yang sudah Bapak lakukan mungkin ya di kelas. Mungkin lebih spesifiknya seperti itu. Mirip-mirip Iya. sama pertanyaannya saya. Begitu Pak Yana, apakah sudah jelas pertanyaannya? Ya, jadi kalau di kelas ya, pemanfaatan di kelas ya, ini hanya ini aja sih, hanya mengganti yang biasa misalkan, "Ibu pakainya apa, Pak?" "Saya pakainya PowerPoint," misalkan. Nah, itu mengganti itu gitu. Cuman kalau PowerPoint, kita harus, ini harus harus apa, harus mungkin di kelas biasanya kan, atau kalau mau di-share berarti di-share dulu di filenya baru dibuka misalkan. Nah, kalau hampir mirip sih sebenarnya kalau untuk fungsi, cuman kalau di sini formatnya adalah aplikasi gitu, dan aplikasi ini kan mereka sudah kesehariannya. Jadi harapannya sih yang mereka lakukan di handphone itu eee, nggak cuman main game gitu ya, sekarang kan kebanyakan digunakan untuk itu. Betul, Nah, betul. ini ada alternatif, handphone itu bisa digunakan untuk menerima materi juga. Jadi handphone itu bisa digunakan untuk materi. Nah, sehingga nanti harapannya anak itu menggunakan handphone itu manfaat gitu, nggak cuman untuk, nggak cuman untuk, main-main saja atau hiburan saja, gitu mungkin, ya. Belum jelas mungkin, Bu, ya? Ya, terima kasih Bapak atas penjelasannya. Ya, Mungkin Bapak Ibu yang lain ada yang mau bertanya, bisa raise hand atau bisa tulis di room chat begitu. Itu sudah saya share juga link untuk presensi bagi Bapak Ibu yang sudah hadir, mungkin bisa dibuka link presensinya sambil mungkin bersiapan mau nanya apa mungkin.
Begitu, Bapak Ibu, apakah ada yang mau bertanya lagi? Saya Pak Yana. Bu Dewi, saya mau nanya. Oh ya, silahkan Ibu Renka, Pak boleh Yana, udah boleh. tanya. Pak Yana Silahkan Ibu. gimana? Terdengar Bu? Terdengar, terdengar. Ya, Pak Yana terdengar. gimana kalau misalkan nih anak-anak kira-kira dasar untuk bisa menggunakan aplikasi itu dasarnya dari mana dulu gitu? Apakah bisa langsung ke Adobe Animate itu atau harus apa dulu? Apalagi ini untuk anak-anak yang masih kecil. Kalau saya kan di bidang di SD gitu ya. Kalau SD ingin bisa seperti membuat aplikasi gitu. Nah, yang cocok untuk anak-anak yang masih di umur-umur SD itu apa gitu? Udah itu, Bu. Oke, langsung jawab ya. Untuk prasyarat mungkin ya, memang sebaiknya sih ini materi yang diberikan di SMK ya. Saya pun untuk mengalihkan yang asalnya saya tidak membuat ke aplikasi, asalnya tidak ke aplikasi Android, itu asalnya saya membuatnya hanya media interaktif saja yang berbasis desktop ya, berbasis PC gitu, Windows. Nah, itu sekarang sudah mulai dialihkan. Kenapa? Karena si eh, SOF ini, si Flash Player ini sudah tidak didukung, sudah tidak akan didukung oleh Google Chrome gitu. Sehingga nanti harus ada solusi yang lain ya. Ini Animate atau Flash ini masih bisa dimanfaatkan untuk membuat aplikasi Android. Nah, prasyaratnya memang kalau untuk SD untuk masuk ke Animate ini berat juga Bu ya, karena di sini ada menu yang tadi mungkin diperlihatkan sangat banyak ya, menu yang sangat banyak. Kemudian dia tidak hanya satu dua perintah saja, tapi mungkin banyak. Tapi tidak menutup kemungkinan kalau misalnya SMP masih bisa lah untuk sekarang ya, masih bisa untuk mereka belajar. Walaupun tutorial-tutorial juga sangat banyak di YouTube. Nah, mereka bisa mengikuti itu karena ada logika juga ini. Jadi saya di SMK Multimedia ini mempersiapkan materi aplikasi interaktif ini di kelas satunya mereka diberikan beberapa mapel logika seperti pemrograman dasarnya ada, kemudian ada juga di materi animasinya juga ada. Jadi sehingga nanti di Animate ini logikanya ada, estetikanya juga ada, kemudian dari segi gerakan atau animasinya juga ada. Memang banyak materi mata pelajaran pendukung juga untuk bersiap masuk ke Adobe Flash atau Animate ini. Tapi kalau misalnya untuk kita guru, mungkin bisa saja untuk konten-kontennya kalau teks mungkin nggak terlalu masalah ya. Nanti enak dan tidaknya itu tergantung keseringan kita melihat aplikasi-aplikasi yang sudah ada. Karena contohnya itu sudah banyak. Misalnya font yang bagus apa, kemudian warna font itu yang bagus apa, backgroundnya yang bagus itu apa. Nah itu nanti kalau kita sering lihat-lihat aplikasi yang sudah ada, karena mereka pun backgroundnya itu yang buatnya itu orang-orang yang memang pakar gitu di bidangnya, sehingga enak dilihat gitu. Nah kalau kita sering lihat itu, nanti kita akan ngacu ke sana, nanti akan muncul aplikasi-aplikasi yang minimal enak dilihat dulu gitu, enak dilihat, jadi estetikanya ada. Nah, tapi memang kalau harapannya banyak sekali fungsi-fungsi yang harus dimaksimalkan di Flash atau Animate. Nah, mungkin irisannya adalah kalau kita dulu kuliah di teknik informatika, nah irisannya ke sana. Kalau di SMK itu ada jurusan rekayasa perangkat lunak. Memang pemrograman sih di situ yang mendominasi dari pembuatan aplikasi. Tapi di multimedia saya ambil yang sederhananya saja, sederhana saja, tidak harus skripnya banyak gitu. Mungkin satu atau dua kali didemokan itu insya Allah bisa. Itu Oke. mungkin Bu, mudah-mudahan tidak puas Bu Renka. Ya, Pak. Baik, Makasih. bagaimana Ibu Renka? Apakah mau bertanya lagi? Sudah jelas? Apakah sudah jelas? Sudah jelas, makasih Pak Yana. Ya, makasih Bu atas waktunya. Oke, terima kasih Ibu Renka atas pertanyaannya. Oke, Pak Yana ada pertanyaan lagi, pertanyaan Ya. lanjutan dari Ibu Gloria. Bertanya, kira-kira contoh yang bertanya tadi lanjutan yang sudah terjadi ke siswa, yang sudah diprojekkan ke siswa,
mereka buatnya aplikasinya bentuknya apa aja nih Pak? Misalkan game atau aplikasi edukatif mungkin Pak contohnya yang sudah diprojekkan sama Bapak di sekolah begitu? Ada yang bertanya. Terima kasih Pak. Ya, untuk aplikasi yang sudah saya tugaskan ke siswa itu aplikasinya media pembelajaran materi yang ada di SMK. Media pembelajaran materi yang ada di SMK. Jadi ada mereka disuruh memilih materi mapel, mata pelajaran, kemudian mereka memilih materi apa, bahkan mungkin mereka harus berkonsultasi dengan ibu bapak gurunya karena di situ ada apa yang mau diangkat. Nah, terus tidak kalau satu mata pelajaran mungkin banyak sekali itu materinya. Jadi mereka memilih misalkan dari satu mapel itu beberapa KD saja yang diambil. Nah, nanti di satu KD itu mereka jadi tugas perorangan. Nah, di-riset dulu ya sampai dengan seperti apa sih materi-materinya. Materinya apakah dia gambarnya apa, bahkan teksnya apa yang harus ditampilkan. Itu mereka beriset dulu. Mereka bisa langsung tanya ke gurunya atau bisa langsung searching di internet untuk materinya. Nah, itu nanti setelah selesai itu dia si aplikasi ini bisa bermanfaat untuk guru yang bersangkutan gitu. Jadi mereka nggak cuma nyampein tuh pakai PowerPoint tapi pakai APK. Bahkan kalau misalnya lebih lanjutnya dimasukin ke Play Store. Sehingga nanti kan kalau di Play Store itu sudah siapapun ya, dimanapun siapapun sudah bisa. Nah, itu contoh dari proyek yang sudah pernah saya coba terapkan di siswa. Baik, terima kasih Pak, sangat jelas sekali eh, jawabannya. Oke. Oke, untuk Bapak Ibu yang lain, apakah masih ada yang mau bertanya? Kami masih punya waktu sekitar 15 menit sampai jam 10. Jangan lupa Bapak Ibu untuk mengisi presensi, sudah saya share link presensinya. Saya share lagi deh. Oke, apakah masih ada yang mau bertanya, Bapak Ibu? Silahkan bisa raise hand atau bisa tulis pertanyaannya di room chat, begitu. Oke, sambil menunggu pertanyaan, Pak Yana mungkin pertanyaan lanjutan dari saya. Itu kan bisa sampai ke Play Store begitu ya Pak ya. Jadi aplikasinya bisa lebih luas ke masyarakat juga. Nah itu eh, ada fee-nya nggak sih Pak kalau misalnya kita upload ke Play Store begitu Pak ke orang yang membuat gitu, penasaran jadinya. Iya. Untuk ke Play Store kita mungkin harus bikin dulu akunnya di Play Store-nya. Nah, itu saya kurang hafal ini berapa biayanya, tapi yang pasti itu berbayar. Ya sekali Oh, bayar, nanti kita masukkan aplikasinya, mungkin diverifikasi oleh mereka. Nah, nanti kan kalau di Play Store itu berapa kali di-download, itu nanti ada perhitungannya sama dengan kayak di YouTube gitu. oh Berapa kali di-download, kemudian mungkin nanti kalau kita mau lebih lanjut ya untuk mengembangkan ini jadi sebuah bisnis, itu nanti iklan, ya kita bisa pasangkan iklan. Tapi sebaiknya itu harus dinamis ya si aplikasinya. Jadi nanti tidak harus bolak-balik gitu si aplikasinya itu kita buat dari awal tapi ya dinamis. Misalkan kita sudah menempatkan ini untuk banner iklan, nanti tinggal diganti saja si gambarnya untuk iklan apa gitu. Itu berarti harus ada database juga nanti bicaranya. Tapi kalau di kita itu di multimedia itu tidak bicara sampai ke database. Nah, makanya ini harus ada kolaborasi ya di kita tuh kalau pengen aplikasinya lebih maksimal tuh harus ada kolaborasi antara siswa multimedia dengan siswa RPL misalkan sehingga nanti aplikasinya lebih baik gitu Bu. ya. Baik Pak, terima kasih banyak. Kebetulan agak buta sama yang Play Store gitu. Saya Tapi kira kalau Pak asal Tama kan aja sering ya masuk gitu. Ternyata harus buat download. akun dulu begitu. Ya, ternyata ada prosedur yang harus dilakukan gitu ya Pak ya kalau mau upload ke Play Store. Jadi tidak semudah itu gitu ya Pak ya. Ya, Oke, iya betul terima Bu. kasih ya. Bisa juga buat kombinasi ke apa? Ke jurusan lain juga bisa ya Pak ya. Jadi bisa kerjasama lah antara jurusan begitu ya Pak ya. Iya betul, Ketemu kolaborasi. itu. Oke, Bapak Ibu, ada yang mau bertanya lagi? Masih ada waktu 12 menit. Wah, dari tanggapan dari Ibu Nursida, wah ingin belajar lebih lanjut. Wah, nih Pak.
ada yang sudah berminat nih Pak buat belajar bikin aplikasi Android. Oh iya, nanti besok aja kita coba ya, coba. Wah, Mungkin tadi juga ya. dari pembuatan lembar kerjanya atau publish itu ada ini nggak, ada yang misalnya bingung gitu di mananya Oh iya, lembar baik Bapak kerja. Ibu, mungkin tadi Pak Yana sudah mempresentasikan tentang sedikit untuk membuat lembar kerja. Mungkin ada yang bingung di langkah-langkah pembuatan lembar kerjanya begitu. Buat awalan kita membuat Adobe Animate. Mangga Bapak Ibu kalau ada yang mau ditanyakan untuk langkah-langkah pembuatan lembar kerja. Ini awalnya dulu nih Bapak Ibu. Nah, untuk hari esok, wah, kalau hari ini hadir, mungkin Bapak Ibu bisa hadir juga besok karena akan dilanjutkan ya Pak Yana ya Ya, untuk besok untuk kita coba pembuatannya. untuk mengatur screen tampilannya, terus Nah, beberapa tool yang betul itu. dipakai misalnya kayak text tool gitu. Terus shape-shape yang sederhana saja, nanti si aplikasinya kita coba dijalankan di handphone. Terus di copy juga ya, kalau cara mengcopy mungkin nggak ada masalah ya. Di copy di Ya, handphone, nanti di handphone ini dijalankan bisa apa enggak gitu. Takutnya nanti saya bicara panjang lebar, ternyata di handphone nggak bisa gitu. iya. Nah Baik-baik. itu. Jadi Bapak Ibu besok bisa hadir kembali karena akan dilanjutkan oleh Pak Yana ya. Jadi materinya bisa berlanjut. Oke, ini ada pertanyaan Pak Yana dari Ibu Gloria Elsevana lagi. Adobe Animate-nya tipe yang mana nih yang bisa ringan di laptop? Oh, mungkin laptop-laptop jadul gitu ya, Pak ya. Mungkin Ya. Adobe Animate-nya yang kompatibel tuh yang bagaimana begitu? Ya. Silakan Bapak bisa Kalau dijawab. saran saya itu tergantung ininya ya, spesifikasi dari jadul itu kan jadul tahun berapa gitu ya. Kalau jadulnya tahun 80-an itu mungkin sangat sangat nggak bisa gitu karena Windows juga belum ada. Nah itu misalkan yang laptop ini aja, laptop yang biasa digunakan untuk kantoran kayak Office gitu. Nah, itu saya lebih baik sarankan eh, dipakai yang CS aja, CS6 misalnya. CS6 itu bisa. Nah, jadi tapi kalau misalnya kalau laptopnya yang sekarang juga kan masih ada ininya, ada levelnya itu. Laptop tuh ada yang misalkan hanya untuk office saja itu, dan kisaran harganya sekitar 4 juta ya yang baru. Itu mungkin agak berat ya untuk Animate ini. Nah, tapi kalau misalnya sudah pakai yang misalnya pakai Asus ROG gitu ya dengan spesifikasi ada prosesor i7, i8 ya, i8 atau i9 misalkan ya. Misal generasi baru ya, misalkan itu sangat memungkinkan gitu. Tapi kalau untuk yang spesifikasi tinggi, ya lebih baik mungkin pakai PC karena di laptop itu yang pertama mahal harganya, terus yang kedua ya kan sifatnya sebenarnya bukan untuk proyek-proyek besar, tapi dia hanya mobile saja. Nah, kalau untuk yang berat-berat lebih baik pakai PC gitu. Untuk yang lama mungkin bisa digunakan yang flash, ada CS6, flash CS6 juga udah bisa. Itu mungkin Bu. Ya, baik terima kasih Bapak atas jawabannya. Nah, ini pertanyaan lanjutan lagi. Nih Bu Gloria Ya, mau lanjut lagi ya pertanyaan. Wah, mantap ya. Detik menit-menit terakhir ya nanya. Kalau oh ini apa ini? Oh, aplikasi yang sudah jadi itu nanti dipakainya itu secara online atau secara offline ya, Pak ya? Gitu. Mungkin bisa ditanya, ini masih ada pertanyaan tambahan cuma mau langsung saja Pak Yana atau satu-satu dulu pertanyaannya? satu aja ya. Ini ada beberapa pertanyaan. Kenapa, Pak? Satu-satu atau berhubungan nggak? Nggak. Ini berbeda sih, Pak. Ya. Kayak Iya. satu-satu aja ya. Oke, silakan Bapak. Tadi apakah nanti aplikasinya itu harus anak-anak nanti online atau offline begitu, Pak? Sebetulnya itu hanya masalah distribusi saja ya. Jadi kita masukin ke Play Store juga kan pasti harus online itu. Itu distribusinya online gitu. Kalau kita misalnya hanya untuk kita aja gitu ya, hanya untuk siswa aja kan siswanya juga ada, handphonenya juga di depan kita gitu. Itu sebaiknya nggak usah online juga, langsung aja kasihkan filenya. Kalau memang untuk kelas kita saja. Tapi kalau kita ingin luas, lebih baik distribusinya ya online. Karena online kan sudah tidak ada batas. Nah, hasilnya juga tergantung kita sih, hasil dari ini mau
mau view full online gitu ya. Kalau full online memang berat gitu, dan ini mungkin akan ada, skrip-skrip lanjutan lah, skrip lanjutan untuk meng-online-kan aplikasi kita. Tapi kita ini aja, kebanyakan aplikasi itu mungkin, semi online. Dia hanya misalkan ketika nyala dia online, setelah selesai itu dia mati online-nya. Atau mungkin ada juga sih memang yang kayak game-game sekarang itu online ya terus, game online, namanya juga game online, tapi berarti dia online terus. Tapi kalau yang ini, dia hanya masalah distribusi saja. Kalau mau online ya silakan, mau mungkin pakai Play Store kalau memang aplikasi kita sangat-sangat, diperkirakan dibutuhkan oleh banyak orang. Tapi kalau tidak, ya mungkin bisa langsung aja offline aja, bisa langsung di-copy. Setelah jadi APK-nya bisa di-share langsung ke handphonenya atau, langsung pakai flash disk di-share ke siswanya, itu juga bisa. Seperti itu mungkin, Bu. Oke, terima kasih Bapak Yana atas penjelasannya, sangat jelas sekali. Mungkin Bu Gloria bisa respon di room chat mungkin, apakah sudah jelas atau mau nanya lanjutan? Oke, pertanyaan lanjutan masih dari Ibu Gloria ya. Aktif sekali ini. Keuntungannya apa nih Pak dikerjakan di Adobe Animate dibandingkan aplikasi lain? Pertanyaan sebelumnya mungkin apakah ada aplikasi lain Pak selain Adobe Animate? Mungkin sebelum membandingkan dengan aplikasi lain, begitu Pak? Bagaimana? Ya, kalau Apakah berarti sudah jelas ini, pertanyaannya? ya oke udah jelas, Bu. Oke, Berarti terima kasih. kalau misalnya pertanyaan dari Ibu Gloria ya, terima kasih Bu responnya. Aplikasi sebenarnya untuk membuat, APK ini, aplikasi berbasis Android ini tidak hanya Flash saja sebenarnya. Saya hanya memanfaatkan Flash ini. Biasanya di multimedia ini, Flash ini dimanfaatkan untuk membuat animasi, ya, animasi 2 dimensi, dan saya langsung dilanjutkan ke membuat aplikasi interaktif ya, salah satunya Android. Nah, kalau di RPL mungkin ketika saya masuk ke RPL itu mereka tidak pakai ini membuat aplikasinya, tapi pakai namanya Android Studio. Berarti Android Studio itu sudah bisa buat aplikasi Android. Bahkan mungkin yang di tempat yang lain, itu ada juga yang menggunakan Unity ya, atau ada juga yang menggunakan, eee, App Inventor gitu. Itu sebenarnya sangat banyak aplikasi untuk membuat aplikasi Android. Nah, ini saya salah satu contoh saja kenapa saya gunakan Flash ini atau Animate ini, karena memang ini kelanjutan dari pembelajaran siswa, saya di multimedia, seperti itulah. Kelebihan kekurangannya mungkin setiap aplikasi juga pasti ada ya, pasti ada kelebihan dan kekurangannya. Mungkin kalau dari Adobe Flash atau Animate ini, bisa saja dia lebih berat ya, lebih berat aplikasinya dibandingkan dengan mungkin pakai App Inventor. Tapi App Inventor juga ada juga kekurangannya itu, jadi harus dicoba mungkin satu-satu, yang penting nanti aplikasinya sesuai dengan yang kita harapkan atau tidak, itu saja mungkin. Mungkin Bu, Oke, baik. Sudah Pak penjelasannya? Ya, sudah cukup ya? Bu Gloria mungkin bisa direspon mungkin di room chat. Apakah sudah puas dengan jawabannya? Semoga sudah. Kalau belum mungkin bisa pertanyaan lanjutan. Masih ada waktu 3 menit. Oke, pertanyaan lanjutan lagi tetap dari Bu Gloria. Ini Pak Yana nih. Wah, pertanyaannya banyak sekali ya. Oke, pertanyaan selanjutnya dari Ibu Gloria adalah keuntungannya apa sih Pak buat guru-guru menggunakan Adobe Animate? Ya, keuntungannya apa buat guru-guru menggunakan Adobe Animate? Ya, itu. Mungkin dalam pembelajaran kali ya Pak ya. Ya, Bagaimana keuntungannya kalau penggunaan Adobe Animate gitu. kalau keuntungan buat gurunya, guru harus ini ya, harus lebih dispesifikan lagi ya, gurunya guru apa gitu. Jadi kalau buat saya di multimedia itu keuntungan menggunakan Animate atau Flash ini, itu satu, kalau dari segi persiapan perangkat itu kita sudah tidak mempersiapkan perangkat lagi, karena di multimedia ini sudah ada mapel yang membahas tentang Flash atau Animate. Jadi tinggal pakai aja. Beda dengan kalau misalnya kita pakai yang aplikasi yang lain, sehingga nanti persiapan di lab-nya itu harus install lagi gitu ya. Nah, kemudian, sehingga nanti tidak perlu, kita tidak perlu juga kan
saya juga ini baru ya mempelajari Flash atau Animate ini, bukan yang pengguna lama gitu ya. Nah, sehingga ketika pembelajaran juga karena sudah pernah mengajarkan atau mengampu mapel ini di animasi 2 dimensi, maka saya tidak kesulitan untuk mempersiapkan atau, mempelajari materi-materi yang ada di, Flash gitu. Jadi sudah familiar lah dengan tampilan-tampilan ini. Beda dengan kalau saya alihkan lagi ke Android Studio, berarti saya harus, ini lagi ya, mempersiapkan dulu, kemudian mempelajari lagi gitu ya. Menu-menunya kan mungkin beda tempat aja sudah bikin pusing gitu. Tempatnya biasanya di sebelah kiri jadi sebelah kanan, kemudian perintahnya biasanya A jadi B. Itu jadi untuk kalau kita belajar dari awal itu rada repot juga gitu. Tapi kalau udah terbiasa dengan tampilan ini mungkin, sudah tidak terlalu inilah, tidak terlalu masalah untuk pada saat kita untuk mempelajari, materi-materi yang ada di Flash atau di Animate. Itu mungkin ada masih kurang jelas ya? Oh tidak Pak, sudah sangat jelas sekali. Ini malah Oke. tanggapannya dari Bu Gloria. Wah terima kasih sekali atas penjelasannya ini. Maaf kalau banyak nanya karena awam dengan teknologi begitu dari Bu Gloria. Tapi terima kasih atas motivasinya begitu Pak dari Bu Gloria. Oke 1 menit kita akhiri saja berarti pertanyaannya Bapak Ibu. Jangan lupa untuk mengisi link presensinya ya Bapak Ibu sudah saya share. Oke waktu sudah menunjukkan pukul 10. Materi hari ini kita sudahi pada saat ini. Oke, kalau bisa saya simpulkan sedikit nih dari materinya Pak Yana yang sangat menarik ini. Menarik buat saya juga. Jadi sebagai guru mata pelajaran mungkin bisa coba nih ngulik aplikasi Adobe Animate nih kayaknya biar bisa interaktif ke siswa, tapi sepertinya harus belajar keras nih karena kayaknya pendalaman teknologinya juga harus kuat nih saya ya. Oke. Tadi manfaatnya pertama bisa meningkatkan motivasi siswa. Nah, karena pembelajarannya mungkin bisa lebih interaktif. Kemudian memperjelas dan mempermudah penyajian pesannya gitu. Jadi nggak melulu lewat PDF atau PPT gitu. Jadi bisa lebih jelas karena ada lewat aplikasi ini dipakai Adobe Animate. Kemudian manfaat yang ketiga adalah mengatasi keterbatasan waktu, ruang, dan daya indera. Jadi kayak lagi PJJ kayak gini, nah nih dengan menggunakan aplikasi yang dibuat pakai Adobe Animate mungkin lebih fleksibel begitu ya. Jadi nggak harus di sekolah, tapi di rumah bisa. Nah, cocok banget nih pas PJJ saat ini. Semoga nanti bisa dikembangkan sehingga semua guru sekarang bisa menggunakan Adobe Animate mungkin ya. Kemudian yang keempat manfaatnya adalah mengembangkan kemampuan siswa. Nah, jadi kemampuan siswanya juga bisa berkembang, bisa membuat aplikasinya juga, terus lewat pembelajaran menggunakan aplikasi ini juga mereka bisa lebih bagaimana ya, lebih tertantang lagi begitu. Kemudian manfaat yang kelima, siswa bisa belajar secara mandiri. Ya, benar sekali. Apalagi saat pembelajaran jarak jauh saat ini, mereka dituntut untuk belajar secara mandiri. Nah, mungkin dengan menggunakan pembelajaran dengan menggunakan aplikasi Adobe Animate ini kayaknya pas banget nih. Terus manfaat yang terakhir, siswa juga dapat mengukur atau mengevaluasi. Selain belajar, mereka juga bisa evaluasi diri nih. Siapa tahu di konten-kontennya itu ada tentang evaluasi pembelajarannya juga. Nah, kayak gitu Bapak Ibu semua yang saya tangkap pada hari ini. Semoga materi pada hari ini bermanfaat bagi Bapak Ibu semua. Mohon maaf jika ada kesalahan mungkin dari tutur kata saya, mungkin begitu. Terima kasih. Saya kembalikan ke host Ibu Renka, silahkan. Ya, terima kasih Pak Yana sebagai presenter yang sudah membawakan materi yang begitu menarik sekali. Dan juga terima kasih pada Bu Dewi sudah menjadi moderator sehingga berjalannya lancar. Nah, untuk sekarang saya akan minta evaluasi pada Bu Nursida untuk kelompok kami. Evaluasinya seperti apa? Silakan waktunya, Bu. Bu Nursida adakah? Kemana Bu Nursida kah? Coba saya
Coba di chat, Kita tunggu sebentar. chat mungkin Bu. Bentar, saya coba hubungin dulu. Nggak ada. Ibu Nursida. Oh, sudah ada. Ada di ini sih. Udah dibaca. Oh iya. Semoga tadi menambah pengetahuan kita ya tentang eh, tentang teknologi itu. Memang saya juga memang awam sekali tentang seperti itu. Mungkin masih konvensional ya kita guru-gurunya, belum melek melek ke teknologi. Padahal saat ini kan memang dunia itu memang digital banget ya. Harus dan seharusnya kita sebagai guru juga sebagai pendidik harus sudah melek untuk ke teknologi agar anak-anak kita juga nggak ketinggalan zaman juga gitu ya. Apakah sudah ada Bu Nursida? Sudah ada sepertinya Bu. Ini ada Oh, mana? untuk roomnya. Ya, kayaknya itu roomnya masih. Roomnya masih pakai yang ini aja ya Pak Yana ya? Ya, pakai Oh, ini aja langsung. Biar Pakai nggak itu aja ya, berarti keluar nggak masuk. usah live room ya. oh Ya ini bagi saya Bapak Ibu bacain bisa aja live ya. room. Bu Nursidanya lagi rapat. Sudah bagus, sudah rapi, sudah sesuai job desk saya. Terima kasih Bu Nursida atas evaluasinya. Alhamdulillahirrahmanirrahim di sesi pertama ini terima kasih pada Ibu Bapak yang sudah hadir, yang sudah menyimak juga di sesi pertama ini. Dan yang diingatkan kembali yang belum mengisi presensi boleh diisi dulu. Nah, untuk sesi selanjutnya di sesi 2 ada pada pukul 10.15, jadi Ibu Bapak boleh stay tune aja di sini dengan temanya, judulnya Pola Asuh Anak di Era Digital. Mungkin sekian. Terima kasih banyak atas waktunya kepada presenter, moderator, dan Ibu Bapak partisipan, dan Ibu instruktur juga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wah, ada yang baru bergabung. Selamat Oh, pagi. buat yang kedua nanti, Bu. Ya, untuk yang kedua ya. Jam Iya. 10.15 Bapak Ibu. Iya. Sesi kedua kita jam 10.15. Semangat Ibu Renka. Iya, Bu. Kedua.